Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man ihtada bihudah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah. Kaum muslimin, para jemaah yang dirahmati Allah, setelah tadi kita melihat penjabaran dari Al-Imam Ibnu Rajab Al-Hambali yang menjelaskan tentang kembalinya keterasingan Islam di tengah umat. Islam yang diajarkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kembali asing, seakan baru muncul lagi. Seakan-akan Islam bukanlah agama yang sudah lama. Nah, inilah memang fenomena yang harus diwaspadai oleh umat Islam sendiri. Jangan sampai ma'asyiral muslimin rahimakumullah, umat Islam ternyata kehilangan pengetahuan tentang agamanya, tentang agama yang dicintai mereka, kehilangan pegangan panduan hidup dikarenakan berbagai macam fitnah kehidupan yang datang melanda, sehingga melalaikan umat Islam dari belajar dan mengenal agamanya. Hal yang sama ma'asyiral muslimin disampaikan al-Imam Nawawi Asy-Syafi'i. Hadis tadi, hadis innal Islam bada'a ghariban wa sayaudu ghariban kama bada fatuba lil ghuraba, hadis Muslim. Maka Imam An-Nawawi Asy-Syafi'i rahimahullah menjelaskan yang demikian pula dalam kitab Syarah Sahih Muslim tentang hakikat keterasingan Islam yang kembali terasing setelah dulu pertama datangnya asing di tengah manusia. Inilah kedua ulama besar kaum muslimin, Al-Imam Ibnu Rajab dan Al-Imam An-Nawawi, ketika keduanya menjelaskan makna syarah hadis tersebut. Jadi sudah cukup jelas para jemaah yang saya muliakan, kaum muslimin rahimakumullah. Inilah kondisi yang harus disadari umat Islam. Umat Islam harus sadar keterasingan Islam itu akan kembali terjadi. Cuma suasananya beda. Kalau dulu Islam terasing di awal datangnya di bawah Nabi sallallahu alaihi wasallam, itu karena jumlah umat Islamnya pun memang sangat sedikit. Qillatun bainan nas, sedikit di tengah manusia. Periode Makkah yang ikut kepada Islam hanya beberapa orang sahabat. Itu pun dari kalangan sahabat-sahabat yang dipandang oleh pemuka-pemuka, tokoh-tokoh musyrikin, orang-orang rendah, para budak, orang susah. Ini di awal Islam. Keterasingan Islam itu karena memang yang ikut ke dalam Islam sedikit.
Tapi sekarang jemaah rahimakumullah, di masa kita sekarang, keterasingan Islam yang kembali lagi datang kondisi itu. Terulang lagi, bukan karena kita sedikit. Kita banyak. Kita mayoritas umat Islam. Mengapa terasing kembali jemaah rahimakumullah? Dan keterasingan yang sekarang terjadi, kondisinya berbeda. Terasing Islam itu sendiri di tengah umat kita, umat Islam. Betul-betul Islam banyak ditinggalkan sendi-sendi ajarannya. Kemurnian dari tuntunan sunnah Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam ditinggal. Islam sekedar status. Islam dipandang hanya sekedar agama yang harus dianut, tanpa peduli dengan kemurnian, kelurusan ajaran Islam warisan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi para jemaah jangan berkecil hati. Kalau ketika kita menegakkan Islam, ajaran-ajaran Islam yang sangat sempurna, yang paling terbaiknya bagi umat manusia, lantas dipandang oleh manusia di zaman ini aneh, dipandang yang tidak-tidak, dipandang mengada-ngada, jangan kecil hati. Itulah keterasingan Islam yang sudah kembali. Karena sudah sangat umat Islam jauh betul dari mengenal agamanya yang dia cintai. Sudah jauh dari ilmu. Jauh dari ilmu, itulah masalah terbesar kita hari ini. Bagaimana umat Islam mengenal agamanya sendiri, mengenal warisan nabinya, tuntunan nabinya, peninggalan nabinya, kalau tak mengilmuinya? Kaum muslimin, bagaimana kita mengenal Islam, menegakkan Islam, mengamalkan Islam? Itu butuh ilmu. Butuh ilmu. Belajar ilmu. Itu solusinya hari ini. Kembali menghidupkan majlis-majlis ilmu di rumah-rumah Allah seperti tempat kita ini. Memperkenalkan ke masyarakat Islam tentang Islam warisan Nabi yang mulai luntur, mulai hilang dalam kehidupan kita. Makanya para jemaah rahimakumullah, dari hadis itu kita lihat Rasulullah bersabda, fatuba lil ghuraba. Setelah Rasul menjelaskan Islam dimulai terasing, akan kembali asing, apa kata Rasul? Maka tuba lil ghuraba. Tuba itu satu pohon di surga. Ada satu pohon di surga yang panjangnya, tingginya 100 tahun perjalanan baru sampai ke pucuknya. Bayangkan besarnya coba. Masiratu mi'atu amin, perjalanan 100 tahun. Yang baju-baju ahli surga, kata Nabi di hadis sahih, itu diambil dari kelopak-kelopak dari pohon itu. Itulah nanti yang Allah akan berikan kepada orang-orang yang semasa hidup di dunia jadi orang terasing karena menegakkan Islam. Fatuba lil ghuraba. Itu janji Nabi di hadis Muslim tadi. Maka tuba untuk orang-orang terasing. Terasing karena apa para jemaah? Karena menegakkan Islam, mengamalkan ajaran Islam, mempraktekkan Islam, dianggap aneh, dianggap asing oleh masyarakatnya. Orang-orang seperti itu, kata Nabi, dapat pohon tuba di surga.
pohon yang sangat besar, pohon yang sangat istimewa. Ganjaran bagi orang yang siap menanggung resiko keterasingan dengan Islam yang dia tegakkan. Nah, ini sekarang yang harus dibangkitkan semangat di hati masyarakat kaum muslimin, umat Islam. Semangat kembali menegakkan agamanya, kembali mempraktekkan syariat Islam yang diajarkan Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Tidak berislam dengan ala kadarnya, sekedarnya. Yang penting masih muslim. Tidak. Tapi Islam yang sebenar-benar Islam seperti Islamnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, di kelengkapan hadis itu ketika Rasul bersabda tentang keterasingan Islam, sahabat bertanya. Kata sahabat, "Manil ghuraba ya Rasulullah?" Kalau begitu ya Rasulullah, orang terasing itu siapa? Siapa mereka ya Rasul? Orang terasing itu. Sahabat penasaran. Apa kriterianya? Karena betapa beruntungnya orang-orang yang terasing itu dapat pohon besar di surga. Mendengar pertanyaan itu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab. Jawaban Rasul itu terdapat di beberapa hadis yang satu dan lainnya saling mendukung. Dan ini yang paling puncak inti harapan kita di majlis ini. Kita berusaha punya karakter seperti orang-orang yang Nabi sebutkan nanti. Kerja nyatanya begitu para jemaah. Siapa orang terasing itu ya Rasulullah? Rasulullah menjawab dalam riwayat sahabat Ibnu Mas'ud. Kata Rasulullah, allazina yuslihuna idza fasadan nas. Orang terasing itu adalah orang yang buat perbaikan. Buat perbaikan para jemaah. Bukan dianya hanya baik sendiri, tapi dia buat perbaikan dengan menebar perbaikan di tengah umat. Diajarkannya yang baik itu tidak dibawa untuk diri sendiri. Itulah orang yang terasing kata Rasulullah. Orang yang buat perbaikan ketika manusia rusak. Manusia rusak para jemaah. Banyak manusia makin rusak, makin meninggalkan Islam yang sebenarnya, makin meninggalkan ajaran-ajaran nabinya, abai dengan syariat, abai dengan hukum Allah. Orang terasing itu orang yang berusaha menebar perbaikan di tengah umat. Dia berusaha memperbaiki kondisi masyarakatnya. Tentu dia mulai dari dirinya. Dia mulai dari keluarganya. Ku anfusakum wa ahlikum nara. Sudahkah para jemaah yang mulia, kalau kita mau berkaca, sudah kita perbaiki diri kita. Kita jaga dari neraka anak istri kita. Itulah orang terasing. Dia berusaha menebar kebaikan. Dia perbaiki kondisi kehidupan yang semakin buruk mutu beragamanya. Ada perubahan. Ini pertama para jemaah, dari riwayat sahabat Abdullah bin Mas'ud. Yang kedua, riwayat kedua mengatakan orang terasing itu kata Rasul, unasun salihuna fi unasin su'in katsirin. Orang-orang baik, orang-orang solih di tengah orang-orang yang banyaknya buruk. Orang-orang yang buruk dalam arti tak betul-betul beragama, tidak betul-betul konsekuen dengan Islamnya. Orang terasing itu mereka berada di tengah-tengah orang-orang buruk itu. Dan mereka bertahan dengan kesolihannya, ketakwaannya, bertahan dengan ajaran nabinya, tetap tegar berislam sesuai yang diajarkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sekalipun dia terasing. Itulah orang terasing yang sebenarnya. Atau bahasa ringkas kita ikhwah, hidup jangan ikut arus. Para jemaah yang mulia,
Karena kalau kita ikut arus kehidupan, kita membawa kepada kerusakan. Makin zaman bertambah, makin tahun bertambah, bergulir. Ada hadis Bukhari, riwayat Bukhari, Rasulullah pernah bersabda, "Ma min amin illa walladzi ba'dahu syarrum minalladzi qablah hatta taqumas sa'ah." Tidak ada datang satu tahun baru kecuali tahun yang baru itu lebih buruk dari tahun sebelumnya. Itu hadis Bukhari. Begitu terus bergulir tahun, bertambah tahun, kondisi beragama makin buruk sampai tegaknya kiamat. Maka jangan ikut arus hidup ini para jemaah. Tapi kita punya warna, punya sikap dengan ketaatan, kesolihan, ketundukan kepada ajaran Nabi SAW, menjaga kemurnian Islam. Biar dipandang asing, karena asing yang seperti itu adalah asing yang mulia, asing yang istimewa, yang dibalas Allah dengan pohon besar di surga. Ini ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Dan Rasulullah menjelaskan berikutnya karakter mereka. May ya'sihim aktsaru mimman yuti'uhum. Mereka itu, orang-orang terasing itu, yang memaksiati mereka lebih banyak daripada yang mau taat. Tuh makanya saya katakan tadi, para jemaah yang saya muliakan, jangan kecil hati. Jangan kecil hati ketika kita tersandung, terhalangi menyampaikan kebenaran, khususnya kepada orang tercinta yang kita mulai. Kok ada penolakan, kok ada ketidaksenangan? Biasa saja. Itu memang ciri-ciri orang terasing yang mulia tadi. May ya'sihim aktsaru mimman yuti'uhum, kata Rasul. Dan ini riwayat dari sahabat Abdullah bin Amr radhiyallahu taala anhu. Yang memaksiati mereka lebih banyak dari yang taat. Makanya jalan terus, dakwah ini jalan terus. Perbaiki diri terus, sampaikan kepada orang lain, ajak orang lain baik. Karena target dakwah ini tujuannya cuma satu, ingin menebar kebaikan di tengah manusia. Ingin mengajak kaum muslimin kembali kepada agamanya. Itu target dakwah yang benar. Hanya merindukan Islam kembali tegak di tengah masyarakat Islam itu sendiri. Islam semakin dicinta, semakin dijaga, diamalkan, dibela. Itulah tujuan dakwah. Ma'asyiral muslimin yang dirahmati Allah tabaraka wa taala. Nah, dari keterangan ini berarti ada satu bentuk kerja pasti, nyata, yang coba kita jalani agar kita termasuk orang-orang terasing tadi. Yaitu apa? Kita mulai perbaikan diri. Maka berislam itu kaum muslimin betul-betul serius. Jangan main tanggung. Jangan dipilih-pilih mana selera diamalkan, enggak selera ditinggalkan. Enggak begitu berislam itu. Lagi pula kenapa kita kok ada yang tak selera para jemaah? Bukankah Islam itu ajaran yang sangat sempurna, ajaran yang tak ada cacat padanya? Bagaimana kita enggak selera dengan Islam? Ajaran ini ajaran yang paling sempurna, yang sangat membanggakan hati kita umatnya. Ajaran yang sangat jelas, rinci, yang hanya menginginkan kebaikan bagi umat manusia. Bagaimana kita enggak bangga? Bagaimana kita tidak selera, bersemangat, dan begitu. Jadi bukan dipilih-pilih. Makanya Abu Bakar As-Siddiq, para jemaah, Abu Bakar As-Siddiq pernah berkata apa? Ma taraktu syai'an kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya'malu bih illa amiltu bihi
fa inni akhsha in taraktu syai'an min amalihi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam an azigha. Itu Abu Bakar, manusia terbaik kedua, pernah bilang apa? Aku tak akan pernah berani meninggalkan satu pun perkara yang Rasulullah kerjakan. Enggak berani aku tinggalkan. Karena aku takut kalau ku tinggalkan satu saja dari tuntunan hidup Rasulullah, syariat yang beliau bawa, aku sesat. Takut Abu Bakar. Padahal Abu Bakar dijamin surga para jemaah. Itu sahabat paling mulia setelah Rasulullah. Beliau enggak berani meninggalkan apapun ajaran Nabi. Makanya bagaimana mungkin umat Islam berani memilih-milih mana dicocok sesuai, cocok dengan zaman, cocok dengan lingkungan, enggak cocok ditinggalkan. Nah, inilah dia yang berbahaya. Ini yang mau kita bangunkan umat Islam. Wahai saudara-saudara kami, kaum muslimin, mari berislam kita dengan Islam yang betul-betul. Islam inilah kaum muslimin para jemaah solusi untuk kebangkitan umat manusia, kebangkitan dan kesuksesan hidup Islam. Makanya jangan pernah memilih-milih Islam, memilah-milah Islam. Islam inilah solusi. Mau baik bangsa negara ini ya dengan Islam. Maka kalau dirasa bangsa negara ini rusak karena kurang berislam, itu dia. Karena itu jaminannya dari Allah. Allah yang menjamin orang yang mengamalkan Islam itu, dia beriman, Allah kasih kehidupan baik untuk dia, hidup yang bagus. Itu jaminan Allah dalam Al-Quran. Para jemaah, jaminan Allah dalam Al-Quran. Allah berfirman, man amila solihan min zakarin au unsa wa huwa mu'min falanuhyiyannahu hayatan thayyibah. Siapa beramal solih, laki-laki atau perempuan, dan dia orang beriman. Beramal solih berarti apa? Beramal dengan Islam. Itu tafsirnya. Beramal dengan Islam. Siapa yang beramal solih, laki-laki atau perempuan, dan dia beriman, maka kami akan berikan untuknya kehidupan yang baik. Jadi kalau mau kita hidup baik para jemaah, mau masyarakat kita baik, berkeluarga baik, bertetangga baik, bernegara baik, sebagai masyarakat baik, sebagai rakyat baik, tak ada lain kecuali kita harus betul-betul berislam. Betul, harus itu solusinya. Kehancuran satu bangsa ketika mereka meninggalkan Islam. Nah, karena seluruh kesuksesan hidup, kemudahan hidup, kebahagiaan hidup itu kan karunia Allah kan. Kita cuma bisa berharap, mencari, berusaha. Penentu datangnya itu kan Allah. Allah nggak akan beri itu para jemaah kalau kita nggak berhasil mengambil ridhonya. Makanya sehebat apapun usaha manusia hari ini untuk buat perbaikan dari segala kerusakan kehidupan ini, nggak akan Allah berikan itu kesuksesannya kalau Allah tidak ridho. Bagaimana Allah mau ridho? Agama yang diturunkan kepada nabinya Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Islam, ditinggal masyarakatnya. Jadi marilah kaum muslimin, para jemaah yang saya muliakan, Bapak Ibu sekalian, di malam hari ini kita coba memantapkan hati untuk kembali menghidupkan Islam warisan Nabi dalam seluruh aspek kehidupan kita. Walaupun kita paham untuk mencapai titik sempurna itu pekerjaan yang mungkin teramat berat. Namun kita nggak mulu-mulu sampai mengharap titik sempurna. Namun kita memulai, itu yang pasti. Buat perubahan dalam berislam itu. Dengan perlahan-lahan kita hidupkan lagi yang sudah ditinggalkan oleh umat ini. Kita telusuri lagi dengan ilmu.
Apa yang Nabi ajarkan, Nabi tinggalkan dalam warisannya untuk umat Islam ini, kita hidupkan lagi dalam kehidupan kita. Kita mulai. Ibda binafsik, kata Rasul, mulai dari dirimu. Jangan mulu-mulu mau ideal berharap berubah satu daerah, satu kota. Tidak bisa para jemaah. Itu kerja yang tidak mudah. Tapi yang mudahnya ada. Mulai dari diri kita. Mulai dari diri kita. Perubahannya kita mulai. Tekad kita tanam lagi. Kita harus berubah, menegakkan Islam, menghidupkan Islam kembali. Ya, seperti apa yang telah diwariskan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka inilah yang dapat saya sampaikan di kajian ini, dengan harapan mudah-mudahan Allah tabaraka wa taala memberikan hidayahnya dalam hati-hati kita, umat Islam, kaum muslimin, agar senantiasa mau kembali kepada ajaran yang benar, mau kembali kepada warisan Nabi sallallahu alaihi wasallam, kembali kepada Islam yang sebenar-benar Islam, agar kita merasakan kehidupan yang lebih baik lagi, kehidupan yang bahagia, dan bisa kita menjadi orang-orang terasing yang beruntung. Terasing karena menegakkan agamanya, menegakkan sunnah nabinya, menegakkan syariat yang diajarkan nabinya. Keterasingan yang mulia, keterasingan yang istimewa, keterasingan di atas jalan kebenaran. Demikianlah kaum muslimin, lebih kurangnya saya mohon maaf. Dan secara khusus, wabil khusus, saya ucapkan kepada kaum muslimin sekalian, dan khususnya lagi Badan Kemakmuran Masjid Agung Kota Sibolga, jazakumullahu khairan. Semoga Allah membalas dengan balasan yang sebaik-baiknya atas segala bantuan dan kemudahan terlaksananya majelis ilmu, majelis yang menjadi jalan kepada kita untuk menebar ke tengah umat Islam agama yang kita cintai ini. Yang harapan kita, majelis ilmu ini terus hidup. Para pendakwah-pendakwah terus menyampaikan Islam yang benar ke masyarakat, mengajarkan ajaran Nabi sallallahu alaihi wasallam, sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ke tengah umat, agar tercapai tujuan hidup yang sesungguhnya, kebahagiaan dunia dan akhirat. Demikianlah, wallahu a'lam bis-shawab. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.